Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surah An-Nisa ayat 103, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat fardu itu sudah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga bisa kita ambil faedahnya bahwa sembahyang itu ada ketentuan-ketentuan waktunya yang tidak boleh dilaksanakan sebelum ataupun sesudah waktunya. Dan kemudian sembahyang 5 waktu itu waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut terkandung beberapa rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Al-Isra ayat 78, "Waqimus salata liduluki syamsi ila khasaqil laili wa qur'anal fajri." Dirikanlah sembahyang itu mulai tergelincir matahari sampai malam. Nah, di situ ada 4 waktu sembahyang. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa Qur'an al-fajri dan subuh. Jadi waktu-waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dilewati daripada ketentuan-ketentuannya. Nah, oleh karena itu ulama-ulama khususnya ahli fikih mengatakan as-salatu qabla al-waqti la tasihu la tajibu i'adah. Sembahyang yang tidak dilaksanakan pada waktunya maka tidak sah dan wajib ia mengulangi atau menggantinya walaupun melalui perhitungan. Contohnya, perhitunganku ini sudah masuk waktu sembahyang, ternyata belum masuk, nah sembahyang itu tidak sah dan wajib ia mengulanginya. Salatu ba'dal waqti khairu makbulah wa tajibu taubah. Adapun sembahyang itu dilakukan sesudah waktunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan wajib ia bertaubat kepada Allah. Contohnya seperti menunda-nunda salat, melambat-lambatkan waktu sembahyang itu. Sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Maun, "Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun." Apa itu artinya? Azab yang sangat bagi orang-orang yang sembahyang yang mereka itu lalai dengan sembahyangnya. Apa itu maksudnya wahai baginda Rasul? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ta'khirus shalah 'alal waqti." Melambatkan sembahyang daripada waktunya. Nah, itu termasuk dosa khabair, dosa yang sangat besar bagi orang-orang yang sengaja mengeluarkan sembahyang daripada waktunya. Dan memanglah ada beberapa pengecualian yang tidak berdosa mengeluarkan sembahyang daripada waktunya itu. Contohnya ia lupa karena kesibukan secara tidak sadar ia sehingga waktu sembahyang sudah mau habis tanpa disengaja. Nah, ini tidak berdosa dan dimaafkan dan wajib ia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas tertinggalnya salat itu. Dan jangan pula setiap hari lupa dan jangan pula setiap hari kita sibuk. Kemudian orang yang tertidur sebelum waktu tiba-tiba bangun sudah habis waktu. Contohnya jam 11 ia ketiduran, bangunnya pukul 4. Nah, berarti zuhurnya sudah lewat. Nah, ini tidak berdosa, dimaafkan karena dalam keadaan tertidur. Dan jangan pula setiap hari tertidur dan ia pun wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas tertinggalnya waktu salat itu. Jangan dianggap enteng. Tapi kalau tidurnya sudah masuk waktu, dia sadar terus dia tertidur, tiba-tiba bangun pukul 4, nah ini berdosa karena tidurnya sesudah dalam keadaan sembahyang. Nah, apapun keadaannya, apapun itu, maka bertaubatlah segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salat itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun salatin katabahunna Allah 'alal ibad, faman jahabihinna wa lam yudayyi minhunna syai'a istighfafan bihaqqihinna lahu 'inda Allah ahadun an yadkhilahu al-jannah wa man lam ya'ti bihinna falaysa lahu 'inda Allah ahadun in syaa'a a'azzahu wa in syaa'a adkhalahu al-jannah." 5 kali salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas para hamba-hambanya. Barang siapa yang mendatanginya dan tidak memandang enteng atau meremehkan atas kewajibannya itu, maka itu mempunyai janji di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga. Nah, kalau kita sembahyang 5 waktu dan tidak menyia-nyiakan, artinya benar-benar syaratnya, rukunnya, adabnya, semuanya bagus kepada Allah, insyaallah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti terjadi. Ma'ahuduril qalbi, makna hadirnya hati itu ketika salat ialah an la yatafakkara illa fi ma'na yaquluhu qira'atin aw zikrin aw du'a. Artinya ia tidak berfikir dalam sembahyangnya itu kecuali pada makna yang ia katakan, kecuali pada makna yang ia ucapkan, kecuali pada makna yang ia sebut daripada membaca Al-Qur'an Karim atau zikir atau doa. Nah, itulah yang disebut dengan hadirnya hati atau menghadirkan hati ketika salat.
Contohnya kita membaca doa iftitah seperti wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Nah, sewaktu kita membaca wajjahtu wajhiya, itu hati kita memikirkan apa yang kita baca. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ardh, bagi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga hati kita ini memikirkan apa yang kita baca, memikirkan apa yang dibaca oleh mulut kita. Demikianlah yang dinamakan dengan hadirnya hati. Dan kemudian contohnya lagi seperti kita membaca surat Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka kita pikirkan apa yang kita bacakan itu, apa yang dibaca oleh mulut kita itu. Kemudian hati kita pun sama. Kadang syaitan ini sering masuk membawa kita untuk memikirkan hal-hal dunia. Adapun syaitan itu juga membawa kita untuk memikirkan hal-hal akhirat. Walaupun itu baik, akan tetapi tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang kita baca itu, maka kita pun lebih berhati-hati. Sama juga lah kita seperti sedang salat. U'udillah ka'annaka tara, beribadalah engkau kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian itu untuk orang-orang yang makrifatnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk kita, fa'in lam takun tara fahuwa yara. Sehingga kalau orang macam kita nih, orang awam, tidak bisa merasakan seolah-olah melihat Allah, maka ambillah yang kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Jadi kita pun bersungguh-sungguh dalam salat kita. Kita pun berhati-hati di dalam salat kita. Kita pun takut kalau kita ini buat salah karena kita ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah Thaha ayat 14, "Wa aqimus sholata li dzikri." Dirikanlah salat, dirikanlah sembahyang itu untuk mengingat aku, kata Allah. Sehingga mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam salat merupakan bagian daripada khusyuk. Dan para ulama menjelaskan keutamaan khusyuk di dalam salat ialah sukunul jawarih ma'a huduri qalbi. Tentram, tenang anggota-anggota tubuh beserta hadirnya hati. Nah, demikianlah yang dimaksud dengan khusyuk. Dan kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Innamas salatu tamasnuhun wa tawaddu'un wa tadarru'un wa ta'awuhun wa tanadumun tawadda'u yadayka wa taqulu Allahumma Allahumma faman lam yaf'alu hiya khidajun." Maka makna yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW perihal salat, di mana salat itu ialah ketenangan, tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh tergesa-gesa. Dan sembahyang itu merendahkan diri. Setiap kali kita mengucapkan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, nah itu mengembalikan kepada diri kita bahwa kita ini hanya hambanya Allah. Jadi kita ini rendah, hina, dan kita ini penuh dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kecil, nah sehingga sholat itu ada tawaduknya, kita rendah hatinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya segala macam perbuatan taat yang bisa kita lakukan itu tidak terlepas daripada bantuan serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupakan itu. Dan kemudian salat itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meratapi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita kepada Allah. Maka kita pun ingin sekali memohon ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak melakukan itu di dalam salatnya, maka salatnya kurang. Salatnya itu tidak tenang, salatnya itu tidak tawadu, salatnya itu tidak ada rasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya itu tidak ada ratapan atas dosa perbuatannya, maka salat itu tidak menjadikan dia dekat kepada Allah. Dan salat itu dianggap sebagai khidaj, kurang sempurna. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam hadis qudsi yang diambil dalam kitab kita terdahulu, tidaklah orang yang salat itu aku terima salatnya, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan aku hanya menerima salat orang yang merendahkan diri karena keagunganku, karena kebesaranku, dan tidak sombong terhadap hamba-hambaku, dan ia memberikan makan orang fakir, orang susah, kelaparan, semata-mata mengharapkan ridhaku. Nah, jadi artinya salat kita ini khusyuk semacam saja tidak cukup, tidak lengkap lah, masih terganjal dan masih belum sepenuhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salat yang kita kerjakan itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berhubung dengan kelakuan-kelakuan kita, akhlak kita di luar sembahyang. Sehingga kalau kita ini masih sombong terhadap hambanya Allah, kita tidak peduli kepada orang fakir miskin yang kelaparan, maka sembahyang itu yang kita kerjakan walaupun kita khusyuk semacam, Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya.